Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maelani Putri dengan NPM 243121889 dari kelas IF 24C. Di sini saya akan membuat ulasan resensi dari film Bila Esok Ibu Tiada. Kalian simak video ini supaya kalian tahu seberapa pentingnya video ini dan pendapat saya tentang video ini agar kalian tertarik untuk menonton video ini. Oke. Kita analisis dulu bagian-bagian film dari Bila Esok Ibu Tiada. Kita mulai dengan pembukaan, perkenalan karakter dan situasinya. Film dibuka dengan kehidupan keluarga yang harmonis di mana Rahmi dan Haryo digambarkan sebagai pasangan yang penuh cinta dan perhatian terhadap anak-anak mereka. Namun setelah kematian Haryo, keseimbangan keluarga mulai goyah. Kemudian ada Rahmi sebagai ibu menjadi satu-satunya orang tua harus menghadapi berbagai tekanan baik dari segi finansial maupun emosional. Ranika sebagai anak sulung merasa harus mengambil alih peran ayahnya, tetapi caranya yang terlalu tegas menimbulkan konflik dengan adik-adiknya. Rangga sebagai anak kedua lebih memberontak dan merasa kurang diperhatikan. Ia sering bentrok dengan Ranika. Rania sebagai anak ketiga mencoba bersikap netral tetapi merasa bingung dengan situasi keluarganya. Dan terakhir anak bungsu yaitu Hening yang paling sensitif terhadap perubahan di dalam keluarga. Lanjut ke konflik utama dari film Bila Esok Ibu Tiada, ketidakharmonisan keluarga. Setelah kehilangan suaminya, Rahmi berusaha mempertahankan kedamaian di rumah, namun perbedaan pandangan dan ego masing-masing anak membuat mereka menjauh. Ranika dan Rangga sering terlibat dalam pertengkaran yang memicu ketegangan di rumah. Kemudian lanjut Rahma mulai sakit-sakitan, tetapi ia menyembunyikan kondisinya dari anak-anaknya agar tidak menambah beban mereka. Lanjut, ketidakpedulian anak-anak terhadap kondisi Ibu Rahmi semakin memperparah situasi sehingga mereka perlahan menyadari bahwa kebersamaan yang tersisa tidak akan bertahan lama. Lanjut ke puncak konflik dari film Bila Esok Ibu Tiada, penyakit Rahmi dan kesadaran anak-anak. Ketika Rahmi akhirnya jatuh sakit parah dan dirawat di rumah sakit, barulah anak-anak sadar bahwa selama ini mereka terlalu sibuk dengan ego masing-masing dan lupa akan pengorbanan sang ibu. Dengan rasa bersalah, Ranika merasa bersalah karena terlalu keras terhadap saudara-saudaranya. Kemudian ada Rangga mulai memahami betapa pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga. Rania dan Hening mencoba menyatukan kembali keluarga mereka. Rahmi dalam kondisi sakitnya masih berusaha menenangkan anak-anaknya dan mengajarkan bahwa keluarga adalah satu-satunya hal yang benar-benar berharga. Dan dilanjutkan di akhir, momen refleksi dan perubahan. Di akhir film, anak-anak Rahmi berusaha memperbaiki hubungan mereka. Setelah kematian ibu mereka, mereka mulai mengesampingkan perbedaan dan mendukung satu sama lain. Kepergian Rahmi juga menjadi pelajaran terbesar bagi mereka untuk menghargai keluarga sebelum terlambat. Lanjut, kelebihan dari film Bila Esok Ibu Tiada. Menurut saya yang pertama, akting yang memukau dari Christian Hakim memberikan performa luar biasa sebagai ibu yang penuh kasih sayang tetapi juga memiliki sisi tegas dan bijaksana. Emosi yang ditampilkan sangat kuat membuat penonton benar-benar merasakan perjuangan seorang ibu. Kemudian kedua, cerita yang relate sekali dengan kehidupan sehari-hari dan emosional. Banyak penonton bisa merasakan berkaitan dengan konflik keluarga yang ditampilkan dalam film ini. Alur cerita yang menyentuh hati membuat film ini bukan sekedar tontonan tapi juga menjadi refleksi kehidupan. Dilanjut dengan penyutradaraan dan sinematografi yang kuat. Rudi Soedarwajo berhasil menyajikan suasana yang intim dengan penuh emosi dengan pengambilan gambar yang mendukung narasi cerita, tata cahaya, warna, dan komposisi visual. Lanjut, ada soundtrack yang menyentuh. Musik latar yang digunakan dalam film ini sangat mendukung atmosfer emosional dalam setiap adegan. Penggunaan instrumen yang lembut dan lirik yang mendalam menambahkan kekuatan cerita. Adapun kekurangan dari film Bila Esok Ibu Tiada, yaitu pancing yang lambat. Beberapa bagian cerita yang menurut saya terasa berjalan sangat lambat, terutama pada bagian tengah film. Hal ini bisa membuat mungkin beberapa penonton merasa bosan dan sebelum masuk ke konflik, dan juga beberapa dialog terasa klise. Beberapa adegan memiliki dialog yang terkesan terlalu dibuat-buat atau terlalu dramatis sehingga mengurangi kesan natural dari percakapan antar karakter.
Adapun kesimpulan dan penilaian dari film Bila Esok Ibu Tiada adalah film yang sukses menyampaikan pesan tentang pentingnya keluarga dan bagaimana seorang ibu seringkali menjadi pengikat yang menyatukan anak-anaknya. Dengan akting yang kuat, penyutradaraan yang apik, dan cerita yang emosional, film ini mampu menggugah perasaan penonton dan menurut saya memberikan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai keluarga sebelum terlambat. Film ini juga menurut saya direkomendasikan bagi kalian semua yang menyukai drama keluarga yang penuh makna, terutama bagi penonton yang ingin mendapatkan pengalaman emosional yang mendalam dan refleksi terhadap hubungan keluarga.